Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bifadli syahrin azim, syahrin mubarak, syahrin fihi lailatun khairun min alfi syahr. Faradallahu fihi siyamahu wa ja'ala qiyama lailihi manduban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Ayyuhal hadirun sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan menunaikan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, segala yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, serta berusaha menunaikan segala amalia-amalia sunnahnya. Kita tinggalkan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita berusaha meninggalkan segala yang makruh dan subhat. Dengan cara semacam inilah ketakwaan kita akan terus meningkat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, beberapa hari lagi kita akan memasuki Ashrul Awakhir, 10 terakhir dari bulan Ramadan. Sebuah momen yang sangat istimewa di dalam bulan Ramadan. Sayyidah Aisyah di dalam kitab hadis Bukhari Muslim menceritakan bahwasanya selama Rasulullah pindah ke Madinah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Bahkan pada saat Rasulullah 2 tahun terakhir dari kehidupannya, Rasulullah beriktikaf sejak tanggal 11, 20 hari selama Ramadan. Rasulullah beriktikaf dalam waktu yang benar-benar utuh 10 hari tanpa keluar dari mihrab yang dibuat dari kain, yang Rasulullah bahkan ketika istrinya kangen hanya menampakkan
kepalanya saja untuk disisir, kemudian Rasulullah tetap berada di kelambu yang berada di dalam Masjid Nabawi. Kebiasaan Ashrul Awakhir meningkatkan ibadah di 10 terakhir Ramadan adalah contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa diamalkan oleh salafuna salih. Sesungguhnya Ramadan ini ibarat lari maraton. Bagi orang-orang yang tidak pengalaman, biasanya akan tampak mempersiapkan diri dengan hebat pada 1-2 kilometer pertama. Kemudian energinya sudah habis ketika berada di 5 kilo pertama. Seringkali kemudian sudah kelelahan dan tidak mampu berlari lagi. Sedangkan orang-orang yang soleh akan menjaga kemampuan berlari dalam ibadah menuju ke hadirat Allah di dalam Ramadannya, dan dia tahu benar bahwa ada waktu di mana waktu sepertiga terakhir adalah saatnya sprint, saatnya berlari kencang secara spiritual untuk bisa mendapatkan rahmat yang besar dari Allah, bahkan mendapatkan ampunan serta pembebasan dari neraka serta mendapatkan Lailatul Qadarnya. Karena itulah kita harus memanfaatkan benar Ramadan tahun ini untuk bisa menggapai kemuliaan Allah, terutama di 10 terakhir, dengan berusaha untuk beriktikaf dengan cara yang benar. Iktikaf adalah diam sejenak semata-mata meniatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik memang mempersiapkan menjelaskan bahwa iktikaf harus dilakukan dalam keadaan berpuasa dan paling sedikitnya sehari semalam. Tetapi Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah memperkenankan iktikaf paling sedikit iktikaf itu yang penting lebih lama dari tumakninah. Kalau tumakninah itu batasannya adalah ucapan subhanallah, maka apabila orang itu tinggal di masjid lebih lama dari ucapan subhanallah, maka dipandang sudah sah iktikafnya, asal orang itu berniat beriktikaf di dalam masjid tersebut. Karena itu sangat rugi apabila kita masuk ke dalam masjid kita tidak beriktikaf. Seperti halnya hari ini sudah selayaknya kita berniat untuk iktikaf, karena kita sudah tinggal di sini lebih dari sekedar ucapan subhanallah, maka seharusnya kita beriktikaf. Orang iktikaf seharusnya berada di dalam keadaan suci, selalu berwudu, tidak batal wudu. Orang yang beriktikaf selayaknya tabattulan ilallah, mengkhususkan dirinya hanya untuk Allah, melepaskan sejenak dari segala hiruk pikuk persoalan kehidupan, melepaskan diri dari segala keramaian dan keruwetan kehidupan. Iktikaf yang benar sebaiknya mematikan HP-nya, tidak melihat HP, semata-mata kita khusus kepada Allah. Jika kita ingin melihat HP, keluar dari ruangan ibadah masjid ini dan baru kita lihat. Jangan beriktikaf tetapi kita membuka WA, membuka Twitter, membuka YouTube, maka itu tidak ada artinya iktikaf yang semacam ini. Iktikaf dalam waktu yang lama tetapi tidak difungsikan untuk ibadah tidak ada gunanya. Mending pulang ke rumah, tidur di rumah. Kalau memang orang itu mau beriktikaf, niatkanlah benar-benar untuk ibadah kepada Allah. 1 jam duduk di masjid ini dengan menghatamkan 1 juz diniatkan iktikaf jauh lebih utama daripada kita 5 jam di sini tetapi hanya buka-buka HP. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka apabila kita beriktikaf kita harus punya target. Kita akan membaca Quran berapa juz, kita akan membaca solawat berapa kali, kita akan berzikir berapa kali, kita akan beristighfar berapa kali, kita akan melakukan sholat malam tahajudnya berapa kali, sholat hajatnya berapa kali, sehingga iktikaf kita adalah iktikaf yang terprogram, bukan iktikaf yang sekedar diam kemudian hanya berdiam semata, tidak melakukan ibadah-ibadah yang secara khusus. Iktikaf kita lakukan karena Rasulullah meminta, sebagaimana dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah di dalam kitab hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengingatkan taharru lailatul qadar fi asril awakhir. Hendaklah kamu benar-benar meneliti, nginjen, ngawasi benar Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Para ulama
menjelaskan bahwa Lailatul Qadar bisa terjadi sejak dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi sebagian besar menyatakan biasanya Lailatul Qadar akan terjadi di 10 terakhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan mayoritas menyatakan biasanya Lailatul Qadar akan terjadi pada saat tanggal-tanggal ganjil Ramadan. Dari para penjelasan para ulama dari tanggal-tanggal ganjil ini, yang paling sering terjadi Lailatul Qadar berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan di tanggal 25, ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 21, 23, bahkan ada yang mengatakan 29. Apabila kita membuka di kitab, maka para ulama sesungguhnya banyak yang kasyaf, yang ma'rifatullah menandai kejadian-kejadian Lailatul Qadar, dan biasanya itu dihitung dari awal Ramadannya. Apabila kita membaca di kitab Al-Bajuri misalnya, kita akan menemukan penjelasan bahwa apabila Ramadan dimulai hari Selasa, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar bisa terjadi di tanggal 25 Ramadan. Tetapi apabila kita membaca dalam kitab I'anatul Talibin, dan kita membaca penjelasan Imam Ghazali dan Syekh Abdul Wahab Asy'ari, Imam Kutub Abu Hasan Al-Yasyadili, kita menemukan penjelasan yang berbeda. Di sana di I'anatul Talibin dijelaskan bahwa apabila awal Ramadan itu terjadi pada hari Selasa atau Jumat, maka kebiasaannya Lailatul Qadar terjadi di tanggal 27. Maka kita mencoba pada Ramadan ini untuk menghidupkan seluruh akhir Ramadan, jangan hanya pada hari-hari tertentu, terutama pada tanggal 25 dan 27. Kita spesialkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Lailatul Qadar malam yang sangat istimewa. Rasulullah SAW suatu hari menjelaskan kepada para sahabatnya tentang 4 kesatria Nabi yang istimewa dari Bani Israel, yang selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah, senantiasa berjuang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi-nabi itu adalah Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Khizkil. Nabi Khizkil ini kita bisa baca penjelasannya di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, di mana Allah berfirman, Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut wa qala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah mengisahkan bahwa pernah terjadi pada zaman Bani Israel dulu wabah semacam seperti virus corona, yang saat itu Allah timpakan kepada suatu negeri, dan sebagian dari negeri itu keluar ke wilayah lain. Pada saat musibah itu selesai, wabah itu selesai, mereka yang keluar dari negeri itu mengatakan, seandainya saja kalian mau menuruti kami, tentu tidak akan ada yang celaka, yang mati dan terkena wabah ini. Allah tersinggung dengan ucapan ini, seolah-olah kematian karena penyakit, tapi kematian sesungguhnya adalah takdir Allah. Sehingga Allah menimpakan kembali wabah kedua. Wabah kedua terjadi, dan kemudian mereka semuanya eksodus, kira-kira 70 sampai 80 ribu kalau kita baca dalam kitab Tafsir Ad-Durrul Mansur yang ditulis oleh Imam Suyuti. Maka pada saat mereka keluar 70 ribu, memilih daerah lembah yang dianggap paling higienis. Ketika mereka berada di lembah tersebut, Allah memanggil malaikat maut dan seluruh bala pasukannya. 70-80 ribu orang ini dimatikan seketika oleh Allah. Allah ingin membuktikan bahwa mati bukan karena wabah, tapi mati karena takdir Allah. Allah yang menghendaki kematian itu. Mereka sudah berkalang tanah menjadi tengkorak yang berserakan. Pada saat itulah Nabi Khizkil melewati daerah ini. Nabi Khizkil terkejut melihat tulang berserakan. Kemudian di batin Nabi Khizkil bertanya, bagaimana Allah akan membangkitkan orang yang tulangnya sudah bercampur ke sana sini, berserakan seperti ini. Maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Khizkil, hai Khizkil, teriaklah kamu, wahai tulang belulang, rapilah kalian. Maka tulang belulang itu bergerak
menyusun diri dari kepala hingga kaki secara rapi semuanya. Kemudian Nabi Hizkil disuruh lagi oleh Allah, wahai tulang belulang, tumbuhlah daging. Maka seluruhnya tumbuh daging seperti baru saja mati. Kemudian Allah meminta pada Nabi Hizkil, hai Hizkil, mintalah agar ruh-ruh mereka kembali ke badannya. Kemudian Nabi Hizkil menyatakan, kembalilah roh ke badanmu. Mereka 70-80 ribu orang ini hidup kembali di bawah bimbingan Nabi Hizkil. Dia ajari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yang diceritakan Rasulullah adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun adalah ponakan Nabi Musa yang menyertai Nabi Musa saat Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir yang membawakan tempayan yang berisi ikan. Pada akhirnya nanti Yusha bin Nun lah yang bisa menembus Palestina, karena ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dengan seluruh umatnya masuk ke Palestina, umat Nabi Musa Bani Israel yang rewel dan ngeyel itu menantang dan mengatakan bahwa Palestina dikuasai oleh penguasa yang sangat lalim dan sangat besar, sehingga mereka ketakutan dengan mengatakan, apa tak sebaiknya kamu saja yang masuk Musa dengan Tuhanmu, kita tunggu di sini, duduk-duduk di sini, kalau kamu sudah bisa memenangkan mereka, barulah kita akan masuk ke Palestina. Allah marah. Di Al-Quran dijelaskan Allah mengadab kaum Nabi Musa ini 40 tahun tidak ngerti arah, muter-muter saja 40 tahun. Baru nanti ada penerus Nabi Musa, yakni Yusha bin Nun, yang membawakan tempayan isi ikan waktu Nabi Musa ketemu Nabi Khidir, diangkat menjadi nabi dan bisa menundukkan musuh-musuh Allah di Palestina dan bisa menduduki Palestina. Ketika Rasulullah menjelaskan 4 kesatria yang sangat istimewa ini, para sahabat ciut nyalinya. Umur mereka tidak panjang, sebagian mereka baru Islam umur 50, umur 60, tentu tidak akan mampu menyaingi kealiman, kekhusyuan, ketaatan dari Bani Israel ini. Melihat umatnya yang ciut nyalinya, Rasulullah tidak bisa menjawab apa-apa. Maka Allah menurunkan surat Al-Qadar yang tadi khatib bacakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Kenapa Lailatul Qadar disebut malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar adalah malam ketentuan, di mana ketentuan nasib, kematian, rizki, senang susah kita setahun ke depan akan diberikan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Ghunyah menjelaskan, sesungguhnya malaikat memiliki 2 lebaran. Lebaran pertama adalah nisfu Sa'ban, malam di mana Allah menetapkan takdir kita, siapa yang dimatikan setahun ke depan, berapa rizki kita setahun ke depan, berapa kebahagiaan yang akan kita terima setahun ke depan, dan seterusnya. Dan itu nanti akan diserahkan pada malam lebaran kedua dari para malaikat, yakni Lailatul Qadar. Karena itu dia disebut sebagai malam ketentuan. Apa yang terjadi pada saat malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Adakah kamu tahu, tidak tahu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Allah ingin menunjukkan kemuliaan Lailatul Qadar dengan pertanyaan ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menjawab kegelisahan para sahabat yang ciut nyalinya, yang umurnya pendek, yang orang-orang Israel mampu ibadah selama 80 tahun tanpa maksiat sekejap mata pun. Allah gantikan umat Muhammad dengan semalam saja. Ada satu malam yang jika kita beribadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun tanpa maksiat sedikit pun. Sebuah keagungan, sebuah pemihakan, sebuah pengutamaan Allah atas umat Rasulullah dengan Lailatul Qadarnya ini. Rasulullah di dalam salah satu hadis sahihnya menyatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang bangun malam, salat malam pada saat Lailatul Qadar, entah dia tahu itu Lailatul Qadar atau dia tidak tahu, tidak penting. Yang penting selalu sholat pada saat malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah janjikan, orang yang bangun malam saat Lailatul Qadar, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampuni dosa-dosanya masa lalu.
Yang diampuni bukan dosa setahun 2 tahun, seluruh dosa masa lalu. Para ulama menafsirkan apa yang dimaksud oleh Rasulullah diampuni dosa masa lalu adalah dosa-dosa selain dosa besar. Adapun dosa besar harus ditobati secara khusus kepada Allah. Dan selain dosa antar manusia, karena dosa antar manusia tidak bisa diampuni kecuali orang yang kita sakiti, kita salahi, memaafkan. Dosa antar manusia bisa terjadi karena kita mengambil harta bendanya, atau kita menyakiti fisiknya, atau kita menyerang kehormatannya dengan menuduhnya, dengan suudzon, dengan berghibah. Maka semua ini harus kita minta maaf, minta ridhonya, sehingga Allah baru akan memaafkan diri kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah li Taribi Tariqil Haq kemudian menjelaskan ketika menafsirkan ayat Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruh, pada malam Lailatul Qadar itu turun al-malaikah, para malaikat, warruh, dan malaikat Jibril. Siapa yang dimaksud al-malaikah? Syekh Abdul Qadir mengatakan yang turun saat Lailatul Qadar bukan malaikat biasa. Yang turun adalah malaikat yang selama ini tinggal di Sidratul Muntaha, tinggal di Arsy, akan turun ke bumi ini. Saking banyaknya malaikat yang turun, sampai malam itu akan seperti ada bulan meskipun tidak ada bulan, terang. Karena malaikat itu nur, sehingga malam itu akan terang sekali. Malam itu tidak dingin, malam itu tidak panas, tapi malam itu akan terang sekali. Tidak ada meteor. Dan sangat mungkin Lailatul Qadar bisa terjadi saat hujan turun. Pada saat itu Syekh Abdul Qadir menjelaskan Jibril akan turun dengan malaikat Lauhul Mahfuz dengan membawa 4 bendera dari cahaya. Yang pertama akan ditancapkan di Ka'bah, yang kedua akan ditancapkan di kuburan Rasulullah di Madinah, yang ketiga akan ditancapkan di Baitul Maqdis, yang keempat akan ditancapkan di Bukit Tursinah, tempat di mana Nabiullah Musa ingin bertemu Allah. Kemudian malaikat Jibril akan menyeru malaikat dari Sidratul Muntaha untuk menyebar ke seluruh tempat di mana ada orang Islam. Meskipun dia dalam keadaan tidur, maka seluruh malaikat akan memasuki rumah-rumah kita, memasuki kamar-kamar kita, akan memasuki di mana saja kita tinggal, di perahu-perahu, di mobil, dimanapun malaikat akan masuk. Kecuali tempat-tempat yang tidak akan dimasuki malaikat adalah tempat-tempat sesembahan orang kafir, gereja, sinagog, tempat api penyembah Yahudi Majusi, kemudian rumah-rumah berhala, WC, toilet tidak akan dimasuki oleh para malaikat. Malaikat akan menghindar dari tempat-tempat ini, termasuk tempat yang ada anjingnya. Malaikat tidak akan masuk rumah yang ada anjingnya. Rumah yang di dalamnya ada minuman keras, malaikat tidak akan masuk. Rumah yang di dalamnya ada pezina yang tidak bertobat, malaikat tidak akan masuk. Maka hindarilah hal-hal ini apabila kita ingin mendapatkan benar-benar Lailatul Qadar. Malaikat akan memberikan salam, malaikat dari Sidratul Muntaha akan memberikan salam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada saat Syekh Abdul Qadir menjelaskan ayat Al-Quran, salamun hiya hatta matla'il fajr, akan ada salam-salam yang terucapkan saat itu mulai dari awal malam sampai dengan munculnya fajar subuh. Salam ini akan ada 3, kata Syekh Abdul Qadir. Salam yang pertama adalah salam yang diberikan oleh malaikat dari Sidratul Muntaha, yang akan diberikan kepada siapapun selama dia orang Islam. Hanya saja ada beberapa orang Islam yang tidak akan mendapat salam ini. Siapa yang tidak mendapat? Pertama, pemakan barang haram, orang yang rizkinya dari korupsi, tidak akan diberi salam oleh malaikat Sidratul Muntaha. Orang yang rizkinya haram, makanannya haram, tidak akan mendapatkan salam dari malaikat Sidratul Muntaha. Kemudian pemakan harta anak yatim tidak akan diberi salam. Pemutus tali silaturahmi tidak akan diberi salam. Namamah, tukang mengadu domba, tidak akan diberi salam. Fa insyaallah selain ini akan mendapatkan salam semua dari malaikat. Salam kedua adalah dari malaikat Jibril. Salam dari malaikat Jibril akan diberikan kepada mereka yang malam itu sedang duduk beribadah,
entah dia sedang membaca Al-Quran, entah sedang berzikir, entah sedang beristighfar, entah sedang bersolawat, dia akan diberi salam oleh malaikat Jibril. Adapun salam terakhir dari Allah langsung, salam dari Allah akan diberikan kepada mereka yang tegak berdiri solat pada saat Lailatul Qadar terjadi. Maka inilah orang-orang spesial yang mendapatkan salam dari Allah, yang qiyamul lail saat Lailatul Qadar terjadi. Semoga kita bisa memanfaatkan 10 terakhir ini dengan beritikaf dan mencari Lailatul Qadar, dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati agungnya Lailatul Qadar sehingga kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب الخاشعين بنور الأنوار وزين صدورهم بسر الأسرار وألطف أحلاقهم بأحلاك الأبرار. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الأطهر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وارض الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمهم معنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله إنا في هذه رمضان أتقاء وتلقاء وأمناء وأسراء وأجراء من النار فاجعلنا من أتقائك وتلقائك وأمنائك وأسرائك وأجرائك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر. أقم الصلاة.